welcome back to my channel. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana melakukan analisis data menggunakan rancangan acak kelompok. Nah, sebagai ilustrasi kasus perancangan RAK ini, maka saya memberikan ilustrasi bahwa ada seorang ahli budidaya pertanian bermaksud menguji 8 varietas jagung untuk menentukan varietas mana yang mampu berproduksi tinggi. Nah, dia bermaksud melakukan percobaan pada tanah sawah yang dimana letak petak sawah yang dipergunakan dekat saluran air dengan panjang searah dengan aliran air dan lebar tegak lurus dengan arah aliran. Nah, berkaitan dengan hal ini, percobaan dilakukan dengan menggunakan 8 varietas tanaman jagung yang nantinya masing-masing varietas ini akan dipilih berdasarkan atas hasil jagung yang terbaik, varietas mana yang menghasilkan jagung paling tinggi. Nah, di sini sudah saya siapkan sajikan data dari hasil varietas jagungnya dari percobaan yang telah dilakukan, bahwa perlakuannya itu ada 8 taraf, yaitu PS42, BC, Metro, Kretek, DK37H, AD, TKCI, KD. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan yaitu untuk menentukan jumlah dari masing-masing kelompok dengan rumus sama dengan sum, kita drag, kemudian enter. Untuk mencari rata kita menggunakan rumus sama dengan average, drag seperti tadi, kemudian enter. Untuk mencari yang lainnya ini kita tinggal tarik seperti biasa. Nah, maka akan muncul angka-angka dari jumlah dan rata kelompoknya. Kemudian kita mencari jumlah sama dengan sum, drag ini, kemudian enter. Untuk rata sama dengan average, enter. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk mencari yang lainnya, tinggal tarik. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah total kuadrat dari kelompok. Seharusnya nilai ini akan sama jumlahnya dengan ini. Akan saya buktikan dengan rumus sama dengan sum, kita drag, kemudian enter. Nah, hasilnya sama. Nah, kemudian kita akan mencari rata dari rata dengan rumus sama dengan average, kita drag ratanya, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul rata dari rata. Nah, kemudian bagaimana caranya menggunakan Excel ini untuk analisis rancangan acak kelompok? Akan saya lakukan seperti biasa, yaitu dengan pilih data, kemudian pilih menu data analisis, kemudian pilih ANOVA to vector without replication. Nah, untuk input range-nya, pastikan ini tidak di merger, kita drag data-datanya saja. Karena kita mengedrag bagian perlakuan dan kelompok juga, maka labelsnya kita centang. Untuk output range-nya, yang dimana artinya kita ingin meletakkan data analisis kita itu pada sel atau kolom yang mana. Saya akan meletakkan ANOVA saya di sini. Kemudian tekan OK. Nah, maka akan muncul tabel ANOVA seperti ini. Bisa dilihat pada ANOVA to vector without replication ini
hasilnya sama dengan tabel data yang saya siapkan tadi. Bisa dilihat ini perlakuannya ada 8 varietas berbeda. Kemudian ada 5 kelompok. Kemudian untuk analisis ANOVA, analisis source of variance ini kita ganti menggunakan menjadi sumber keberagaman. Kemudian ini menjadi jumlah kuadrat atau JK. Kemudian DF menjadi derajat bebas atau DB. Kemudian MS menjadi kuadrat tengah, itu KT. Ini F hitung, P value, dan ini FZ 5%. Nah, kemudian kita ganti ini rule menjadi perlakuan, kolom menjadi kelompok, error menjadi galat. Nah, maka dari sini sebenarnya kita bisa melihat bahwa simpulan dari perlakuan yang kita cobakan, kita bisa lihat dari p-value-nya. Apabila p-value-nya lebih kecil daripada 0,5 atau 5%, maka artinya dia berpengaruh nyata. Apabila lebih kecil dari 1%, maka sangat nyata. Dan apabila lebih besar dari 5%, maka dia non-signifikan. Nah, kemudian kita akan mencari secara manual walaupun tetap menggunakan Excel. Pertama, kita akan menentukan faktor koreksinya, yaitu dengan rumus sama dengan jumlah seluruh data. Nah, ini merupakan jumlah dari seluruh data dikuadratkan 2. Kemudian dibagi count A, kemudian data kelompok. Tekan enter. Nah, hasilnya yaitu faktor koreksinya 51.940. Kemudian untuk menentukan JK yaitu jumlah kuadrat, kita menggunakan rumus sama dengan sum SK jumlah data kemudian dibagi count A banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5 ini, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi atau FK. Nah, hasilnya sama, yaitu 8000,635 sama. Nah, untuk menentukan kelompoknya, jika kelompok menggunakan rumus sama dengan sum SK jumlah data kelompok ini, kemudian dibagi count A perlakuan, kemudian dikurangi dengan faktor koreksi. Hasilnya sama, yaitu 24,445. Nah, untuk JK total menggunakan rumus sama dengan sum SK seluruh data
kemudian dikurangi dengan FK. Maka hasilnya sama, yaitu 8815,68. Untuk JK galat, kita menggunakan rumus sama dengan JK total dikurangi JK perlakuan dikurangi dengan JK kelompok. Maka hasilnya sama, yaitu 590,60 sekian. Kemudian untuk derajat bebas atau DB menggunakan rumus sama dengan kon A perlakuan dikurangi dengan 1. Maka hasilnya 7 sama dengan di atasnya. Untuk DB kelompok menggunakan rumus sama dengan kon A kelompok kemudian dikurangi dengan 1. Hasilnya 4. Dan untuk DB total kita menggunakan rumus sama dengan kon A seluruh data dikurangi dengan 1. Hasilnya 39 sama. Dan untuk DB galat menggunakan rumus sama dengan DB total dikurangi dengan DB perlakuan dikurangi dengan DB kelompok. Nah, hasilnya 28. Nah, selanjutnya untuk mencari kuadrat tengah, yaitu KT yang merupakan gambaran variansi dari kelompok dari pelakuan yang kita cobakan ini. KT perlakuan menggunakan rumus sama dengan JK perlakuan dibagi dengan DB perlakuan. Maka keluar hasilnya. Untuk mencari KT kelompok dan galat, kita tinggal tarik ke bawah. Nah, akan muncul hasil dari KT kelompok dan KT galat. Selanjutnya mencari F hitung dengan rumus sama dengan KT perlakuan dibagi dengan KT galat. Nah, akan muncul hasil dari F hitung perlakuan. Untuk mencari F hitung kelompok menggunakan rumus yang sama dengan KT perlakuan, KT kelompok dibagi dengan KT galat. Nah, sudah muncul. Kemudian untuk menentukan signifikan, kita harus tentukan terlebih dahulu nilai dari F tabelnya. Sekarang saya akan buatkan F tabel 5% dan F tabel 1%, yaitu menggunakan rumus sama dengan F inverse. Probability-nya ini karena 5% menggunakan 0,05. Deg freedom satunya itu DB perlakuan titik koma, deg freedom 2-nya DB galat. Lalu enter. Nah, selanjutnya untuk F tabel 5% dari kelompok itu menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan F inverse DB kelompok, probability-nya jangan lupa dimasukin, yaitu 0,05, kemudian titik koma DB kelompok, titik koma DB galat. Nah, keluar hasil F tabel 5%. Kemudian untuk F tabel 1%, sebenarnya ini formulasinya sama, hanya saja alfanya saja yang berbeda, yaitu menggunakan rumus sama dengan F inverse. Nah, untuk probability-nya kita karena 1% menggunakan 0,01, deg freedom DB perlakuan titik koma DB galat. Nah, untuk F tabel 1% juga menggunakan formulasi yang sama, yaitu F inverse sama dengan F inverse
dibagi kelompok, probability-nya 0,01, titik koma dibagi kelompok, titik koma dibagi galat. Nah, selanjutnya untuk menentukan signifikan sama menggunakan formulasi. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 5% tetapi lebih kecil dari F tabel 1%, dia bintangnya 1. Tetapi apabila F hitung lebih besar daripada F tabel 1%, bintangnya 2, yang artinya dia berpengaruh sangat nyata. Dan apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, dia berarti tidak berpengaruh nyata. Nah, saya akan berikan dalam bentuk formulasinya saja, yaitu sama dengan if F hitung lebih kecil daripada F tabel 5%, itu artinya tidak berpengaruh nyata if F51 lebih kecil daripada F tabel 1%, itu artinya bintang 1, bintang 2, titik 2, kemudian enter. Nah, keluar hasilnya yaitu bintang 2. Untuk signifikan kelompok kita tinggal tarik ke bawah. Nah, hasilnya yaitu untuk signifikan perlakuan yaitu bintang 2 dan signifikan kelompok NS. Nah, dapat kita simpulkan bahwa hasilnya signifikan 2 itu pada perlakuan, yang artinya perlakuan varietas berpengaruh sangat nyata terhadap produksi jagung yang dihasilkan. Namun pada kelompok yaitu petak sawah ini tidak berpengaruh nyata terhadap produksi jagung yang dihasilkan, yaitu disimbolkan dengan NS. Jadi yang hanya berpengaruh yaitu varietasnya saja. Kemudian untuk KK atau koefisien keragaman itu menggunakan rumus sama dengan KT galat dibagi rata dari seluruh perlakuan ini, kemudian dikalikan 100, maka hasilnya 58,53. Nah, selanjutnya saya akan melakukan uji lanjut atau uji perbandingan berganda. Di sini saya menggunakan Duncan karena pada perlakuan di sini jumlahnya lebih dari 5. Karena menurut saya yang lebih efektif digunakan itu adalah Duncan. Dan kelebihan Duncan di sini setiap pembanding perlakuan berbeda-beda, jadi masing-masing memiliki pembandingnya sendiri. Sebelum kita mencari selisih dan notasinya, kita akan menghitung SY-nya terlebih dahulu. Ini menggunakan rumus sama dengan SQRT KT galat dibagi dengan count A jumlah kelompok. Nah, maka hasilnya yaitu 2,05 untuk SY-nya. Saya akan ganti supaya lebih jelas. Nah, setelah didapatkan SY, bisa dilihat di sini saya sudah sediakan tabel
P ini merupakan perlakuannya, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya untuk R ini kita menggunakan 0,05 karena kita menggunakan 5%. Dan untuk 8 ini merupakan banyaknya perlakuan, ini ada 8 perlakuan. Terus untuk 28 ini merupakan dB galatnya. Nah, ini data ini bisa kita lihat pada tabel Duncan yang dimana vertikal itu merupakan dB galat dan yang horizontal merupakan perlakuannya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai RP-nya terlebih dahulu, yaitu menggunakan formulasi sama dengan SY kemudian dikalikan dengan perlakuan. Nah, seperti ini. Nah, keluar hasilnya untuk di bawahnya menggunakan rumus yang sama dengan SY dikalikan dengan perlakuan sama dengan SY dikalikan dengan perlakuan dengan SY sama dengan SY dengan perlakuan. Nah, setelah didapatkan nilai RP, kita akan menentukan selisih dan notasinya. Yang pertama kita lakukan yaitu melakukan pengurangan antara perlakuan pertama dan kedua, yaitu sama dengan perlakuan pertama dikurangi dengan rata perlakuan kedua. Mendapatkan hasil 27,82 dan begitu pun untuk selisih selanjutnya, yang dimana rata dari perlakuan pertama sebagai kunci tetap untuk pengurangannya. Nah, sekarang kita akan menentukan simbolnya, yang dimana apabila hasil selisihnya ini lebih kecil daripada pembandingnya, maka kita berikan simbol NS, dan apabila selisihnya ini lebih besar daripada pembandingnya, maka simbolnya itu bintang. Karena ini lebih besar daripada nilai pembandingnya, maka kita berikan simbol bintang. Dan kebetulan ini juga hasilnya sama, semuanya lebih besar daripada nilai pembandingnya, maka simbolnya bintang. Dan selanjutnya kita akan menentukan selisih dari perlakuan dari yang kedua, yang dimana rata perlakuan kedua merupakan kunci tetap. Didapatkan hasil 3,662. Untuk mencari yang selanjutnya menggunakan formulasi yang sama. Nah, di sini juga sama, kita tentukan simbolnya yang dimana kita bandingkan nilai selisih dengan nilai pembandingnya. Dan di sini ada nilai selisih lebih kecil dari nilai pembandingnya, maka kita buat NS, dan ini lebih besar daripada nilai pembandingnya, yaitu bintang. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama, yaitu menentukan selisih dari perlakuan yang ketiga, yaitu sama dengan di sini kita tentukan juga simbolnya, yaitu ini NS karena lebih kecil daripada nilai pembandingnya, NS, dan ini bintang, bawahnya pun juga bintang. Nah, selanjutnya kita akan menentukan
selisih dari perlakuan yang keempat dan kelima, yaitu menggunakan rumus sama dengan ini NS, kita tentukan simbolnya juga. Ini bintang, ke bawahnya pun bintang. Ini kita cari selisihnya juga dengan mencari selisih. Dan ini kita tentukan simbolnya juga, yaitu NS. Kemudian ini bintang. Nah, ini juga kita cari selisihnya. Nah, setelah kita dapatkan selisih, kita akan menentukan notasinya. Di sini kita buatkan A, B, C, pada setiap notasinya untuk memudahkan menuliskan notasi. Di sini pada perlakuan DK7H notasinya A, dan notasi pada perlakuan 2 itu B, perlakuan 3, 4, 5 itu B sama, dan untuk perlakuan metro itu C, perlakuan KD itu CD, dan perlakuan AD itu D. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari uji Duncan ini perlakuan tertinggi itu pada DK7H, perlakuan DK7H yang memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap produksi jagung yang dihasilkan. Dan perlakuan DK7H ini atau varietasnya juga pengaruhnya berbeda nyata dengan perlakuan yang lainnya, karena bisa dilihat di sini notasi A tidak dimiliki oleh perlakuan yang lainnya. Kemudian untuk perlakuan PS42, BC, TKCI, dan kretek itu memiliki pengaruh yang tidak berbeda nyata. Dan untuk perlakuan metro dan KD itu juga memiliki pengaruh yang tidak nyata. Dan kemudian untuk perlakuan atau varietas KD dan AD itu pengaruhnya juga tidak nyata. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai salah satu contoh analisis rancangan acak kelompok atau RAK. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.